tanggapan dari Presiden Bang ingin minta bantuan ke Presiden seperti apa Bang responnya? Ya, begini, itu buat kami suatu hal yang lucu. Ya. Ini pengadilan, jadi di negara ini ada yang namanya teorias politika. Ya, ada lembaga eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Ya, ini adalah lembaga yudikatif. Presiden Prabowo itu adalah lembaga eksekutif. Ini tidak boleh saling bersinggungan. Eksekutif silakan jalankan tugasmu, yudikatif jalankan tugasmu. Jadi jangan perkara yudikatif, masalah pengadilan dibawa-bawa ke eksekutif. Presiden Prabowo kerjanya banyak. Kadang-kadang dia lupa, ada nggak di dunia yang namanya kita itu dia lupa gitu loh. Karena dia konsep memikirkan kita bangsanya ini yang dia pikirkan. Yang nggak dia pikirkan lah nih kita. Kalaupun ingat paling ingat sedikit aja lah, ya. Tapi sengaja permohonan hak dia. Ajukan aja haknya sebagai warga negara Indonesia. Masalah dilihat atau tidak, dikabulkan atau tidak ya terserah pada Pak Prabowo. Kenapa? Karena mungkin dia mengambil contoh kasus Tom Lembong dan Pasto. Jadi seakan-akan bisa mendapatkan hak. Tapi itu nanti setelah putusan. Makanya jangan tergesa-gesa itu apa namanya bahasa Jawa? Susu, Ojo ke susu gitu. Kalau ojo ke susu, jadi tunggu dulu sama dengan perdata. Mestinya tunggu dulu putusan, baru gugat perbuatan melawan hukum. Jadi ini ojo ke susu. Faktanya mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden, apa urusannya Bapak Presiden ini? Memang ini kita sebagai apa? Pembela wanita Indonesia. Buktinya terima uang 4M ujungnya untuk DP rumah. Untuk DP rumah. Bukan untuk Indonesia ya, untuk DP Ya rumah. sudahlah, kita tetap mendoakan kita semoga sehat, semoga kuat dalam menghadapi putusan Majelis Hakim pada tanggal 28 Oktober 2025. Kita saksikan ya. Bang, mungkin respon dari Dr. Reza Gladys dengan adanya tuntutan dari jaksa yang bisa dibilang 11 tahun untuk Nikita dan juga pleidoy Nikita yang sempat ditolak oleh jaksa, gimana itu Bang mungkin? Pak Reza Gladys sih prinsipnya dia mau hukuman berapa tahun terserah deh. Tapi yang penting sama dia dinyatakan terbukti bersalah. Itu aja inti sama dia. Tapi masalahnya hukuman berapa, dia juga mau ikut-ikutan, silahkan majelis hakim yang memutuskan. Tapi dia hanya menginginkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, hanya itu. Ada tambahan? Oke, proses tetap dilanjutkan dan vonis 11 tahun tuh dikabulkan. Gimana tuh Bang? Mungkin bukan ditolak. Itu bukan ditolak, artinya itu kan masih proses hukum acara. Masih proses hukum acara sebentar. Jadi hukum acara itu kan ada pledoi, ada replik, ada duplik. Itu masih jawab menjawab. Mungkin jadi begini ya. Kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi. Tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. bisa lewat ya. Permisi, isinya lebih tepat dikatakan eksepsi karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam praktik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi, ya. Jadi dari awal selalu kami nyatakan supaya fokus membahas apa yang didakwakan jaksa. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, yang nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu masuk jaksa fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab Z. Jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, enggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya. Sehingga jelas. Seperti katakan jaksa, fokus daripada jawaban pihak PH-nya ini maupun pihak terdakwa. Ini kan enggak. Jawabannya kemana-mana. Justru membentuk opini publik. Seakan-akan jaksa ada penyimpangan, jaksa dendam. Jaksa nggak punya motivasi dendam kepada terdakwa. Bahwa jaksa sudah melaksanakan tugasnya. Dan ingat, posisi terdakwa adalah posisi pesakitan. Tidak sama dengan jaksa. Jadi posisi itu berbeda. Buktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, itu yang dilawan. Bukan jaksa yang dibilang dendam, jaksa dibilang nggak becus. Nah ini yang menjadi masalah. Sebenarnya secara pribadi kami tim kasihan melihat terdakwa ini. Kenapa? Karena salah pembelaannya, putusan akan menjadi bermasalah bagi terdakwa. Harapan kami mudah-mudahan tinggal besok katanya mengajukan duplik. Mudah-mudahan dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada jaksa maupun majelis hakim sehingga ada tegak hati majelis hakim. Kalau enggak ya sudah, terimalah. Tinggal jawabannya di atas atau di bawah. Kalau dia tetap ngotot pasti di atas putusan. Tapi kalau dia benar-benar mau tunduk menyadari kesalahan, kita percaya bahwa majelis hakim akan memvonis di bawah tuntutan. Tapi kalau enggak ya resiko. Oke Pak, di luar dari itu juga belakangan viral juga Nikita main handphone berbalas pesan dengan seorang dokter Richard. Itu gimana Pak? Mungkin ada tanggapan dari Reza Gledy sendiri melihat itu? Kalau masalah dia berhubungan dengan pihak lain, kami tidak mau campurin urusan itu. Karena ada videonya viral juga main handphone di dalam rutan, gimana mungkin? Kami cuma fokus saat ini bagaimana bisa melihat terdakwa dinyatakan bersalah. Dan setelah ini kita mau lihat putusannya apa. Karena ada target kami lagi. Pihak yang terkait dengan kasus ini harus jadi terdakwa juga. Kami tidak mau hanya dua ini terdakwa. Karena lihat bahwa tuntutan jaksa ada rangkaian yang jelas keterlibatan pihak-pihak lainnya. Jelas ya bahwa kita akan ikuti ini dan kita melihat putusan pada majelis hakim nantinya. Apakah putusan majelis hakim ini menguatkan tuntutan jaksa dalam hal pertimbangan hukumnya? Jika memang nyata bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, kami akan usut lebih lanjut.